kan orang beragama ya, sudah tahu aturan semuanya. Tapi masih ada yang saya bilang mau jalan, tapi gimana? Selesai dikuburkan. Bagaimana? Saya mau bawa pedang itu tidak bisa dengan bebas. Mohon maaf ya begini, tidak bisa. Jadi harus saya pegang itu pedang, saya dalam. Saking luar biasanya warga yang mencintai almarhum. Kelihatan panutan, ya. Itu yang membuat kita semakin yakin bahwa kalau kita berjalan yang benar akan dicintai semua orang. Betul nggak ya? Nah, setelah selesai dikubur, apa yang terjadi? Saya belum melangkah keluar, gundukan tanah itu habis, Pak. Semua itu ngeluarin tas kresek, tas kresek terus diambil saja. Loh, itu apa ini sih gitu kan? Diambil hikmahnya. Loh, kita pernah sirik kayak gitu-gitu saya gitu. Untuk apa? Akhirnya saya panggil, yang di sana saya marah, saya tungguin. Pedang saya masih di sini. Kamu ambil tangan tak pedang kepalamu gitu. Tapi yang nggak mungkin ya kan? Tapi saya tuh bicara Bapak, kamu salah. Justru kamu doa di situ yang bagus. Ya, apapun doa untuk beliau supaya beliau lebih di alam baka diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu ya. Nah, akhirnya ditungguin sama Pak Dandim, Pak Dandim, ini kamu tunggu sampai semua pergi. 3 hari tunggu Pak. Karena kasihannya juga untuk ambil. Tapi itu di luar ya, di luar nalar kita, tapi itu terjadi dan di mana-mana terjadi. Ucapan anak kecil pakai dengan batu gosok-gosok, kita yakin bisa sembuh. Ya masih kan? Malah yang nolong itu puskesmas, aneh kan? Puskesmas yang nolong pingsan karena untuk mau berobat. Dan kita sudah dihilangkan hal-hal, keyakinan-keyakinan itulah yang akan jadi luntur karena dia nggak yakin dengan apa yang dilakukan. Contoh pertama. Kemudian kedua, tadi berbicara masalah di Lebanon. Saya komandan Satgas kontingen Garuda 23B selama 1 tahun 2027 sampai 28. Saya jelaskan ya kepada saya nyebrang karena saya pasukan UN, pasukan perdamaian, jadi boleh nyebrang, dikasih kebebasan oleh mereka. Jadi yang kita bayangkan selama ini, saya nggak membela Israel ya. Yang saya lihat kehidupan mereka itu kehidupan rukun Pak. Karena kita itu memblok dan kita tidak ada hubungan diplomatik dengan mereka, karena pasukan UN bisa 2 kali saya di sana sepanjang jalan itu. Dan mereka juga yang masjid dan saya sholat di situ Pak. Cuman ya adanya beda Pak, dikecilin gitu Pak. Tapi karena itu minoritas, itu yang saya lihat. Jadi tidak semuanya beragam kita negatif. Dan di kita juga nggak semuanya baik Pak, betul nggak? Tadi dibilang bisa foto-fotoan kok, hanya salah. Yang saya lakukan di Lebanon, kenapa saya diterima dengan baik oleh mereka? Mereka yang di Hizbullah itu rata-rata Sunni Pak, yang Syiah berbeda. Dan saya bikin musola di Korimek itu, saya undang imamnya untuk sholat sama-sama dengan kami. Senang mereka. Tapi begitu yang Syiah, mohon maaf ya, beda. Ya. Tapi saya berusaha untuk tetap sholat, ya, tetap sholat begini. Ya. Jadi ketika sholat, kalau yang Syiah, kita di belakang tentaranya, dia sholat sendiri. Habis itu gantian, dia nungguin saya, kita sholat. Nah, itu. Tapi intinya saya ingin merangkul mereka supaya dengan agama kita akan jauh lebih baik kehidupan kita. Itu. Makanya begitu saya pulang banyak yang nangis, pasukan kenapa? Dan ada filmnya ketika itu. Ya, ada kenangan baik. Sampai sekarang kami ada hubungan baik dengan ulama-ulama yang ada di sana. Kenapa Lebanon? Ya, kenapa orang-orang Lebanon bisa menang perang, Pak? Karena jiwa militansinya, ya, untuk menjaga keislamannya. Wah, Islamnya itu luar biasa. Kalau bayi lahir, begitu teriak, siapa musuhmu? Kue Israel. Itu kita kasih itu kira-kira. Yang kecil-kecil 5 tahun, mainannya Pak, tembak-tembakan, nggak ada mobil kita itu. Kita pun lewat ditembak-tembakin juga. Ya, itu si mercon ya, dilempar di mobil kita aja, tapi ya kita. Jadi begitu indahnya agama kalau kita kemas dengan baik, dengan niatan yang baik itu. Kemudian pengalaman yang berbeda apa ya? Sebentar aja meyakinkan bahwa kita ini pada posisi yang benar, memulai agama Islam ini bahwa kita betul-betul meyakini. Ketika saya dari Bogor Pak, tanggal 9 Mei 2012, berarti 13 tahun yang lalu lewat 1 hari, Sukhoi jatuh. Ya. Yang saya lakukan adalah seluruh ulama yang ada di wilayah saya, baik itu Sukabumi, Cianjur, Bogor, kemudian di wilayah Cianjur, saya minta seluruh ulama
seluruh santri-santri bacakan Yasin doa bersama setiap hari sampai operasi selesai. Apa yang terjadi Pak? Dengan beratnya medan seperti itu, saya bisa melaksanakan hanya 13 hari, tidak ada korban. Walaupun yang korban itu ada 45 orang, semuanya kepalanya hilang, kecuali pilot separuh. Ditunjukkan bahwa teman dia pilot. Ini pilot yang sombong. Awalnya itu terbang berdua ditemani oleh orang Indonesia. Kedua dia tidak mau, dia bikin sendiri. Begitu terbang di atas ketinggian dari Misalnya, dia minta turun tanpa ada izin. Dari 10.000 turun ke ketinggian ke 46.000. Tapi ternyata lewat dari itu. Nah, dari percakapan dengan pergerakan pesawat terbaca setelah sebulan kemudian. Artinya dia turun dengan sendirinya tanpa izin. Nah, dia kaget, loh kok ada gunung? Salah kok sebesar gunung. Gunung salah ya kan? Oh, salah kok sebesar gunung. Nah, itu terjadi. Begitu kaget dia berusaha untuk naik, sayap kanannya itu nabrak ke tebing. 45 orang tidak ada kepalanya semuanya, hancur. Saya nunggu sama prajurit, sama masyarakat, ya tidak lepas dari doa. Selesai itu saya datangi santri di Sukabumi, semua saya ucapkan terima kasih dan saya kan jujur. Kalau Bapak lihat itu habis. Ya ada yang percaya sama mohon maaf ya, mohon maaf ada dukun di sini ya. Saya pacar saya masih hidup diselamatkan oleh roh halus. Apa bajunya? Batik ini. Besok saya ketemu batik baju. Ini bajunya. Baru nangis dia. Nah. Terus ada lagi yang masa-masa seperti ini Pak, mohon maaf. Langsung dia gegah beraninya turut berduka cita. Dapil 2, pilih satu. Saya robek itu. Nggak ada tempatnya. Ya, nggak ada tempatnya. Malah ada situasi. Ya seperti itulah yang saya alami. Artinya dengan kondisi situasi saat ini, saya berharap seluruhnya yang ada di Indonesia ini, bersama Islam ini, jaga kita, jaga diri sendiri, jaga keluarga kita, dan teruslah kita berdoa semoga Indonesia menjadi lebih tentram, ya. Kemudian sumber daya alam yang dimiliki kita ini hampir semuanya keluar Pak, betul nggak? Kita nggak merasakan sama sekali, ya sedikit itu pun tertentu. Insya Allah untuk ke depan akan lebih baik. Dan yang terakhir Pak, pengalaman saya menguburkan Pak Jenderal M. Yusuf, saya dan di Makassar. Saya melihat sendiri, ya, mengalami peristiwa yang luar biasa. Begitu keluar dari rumah gerimis, disolatkan di masjid, apa namanya, di Makassar ini, Al-Makassar, iya betul, berhenti itu, terang benderang. Padahal di sebelah kalinya ada demo besar-besaran. Begitu dimasukkan ke makam, masuk ke pemakaman, mulai gerimis. Semua yang demo jadi satu, gabung mengantarkan almarhum. Saya tahu persis, ya karena saya dan saya ngatur penguburan itu. Semua pada takut salah. Wah, kok takut salah? Ya Pak, dan kondisi kayak gitu kan nggak bisa diatur, karena lautan manusia itu luar biasa. Begitu melekatnya idola, dan memang itu panutan ya. Itu seorang jenderal, jujur, keras. Saudaranya sendiri masuk tentara, nggak ada. Ya, nggak ada accountability dulu ya, nggak ada sponsor. Ya, kamu jangan bikin malu saya nak. Ibunya juga bilang, nggak pernah juga pakai ajudan, semua dibawa sendiri. Artinya kesadaran itu muncul. Ya, nah itulah di agama Islam mengajari salah satunya. Dan terakhir, begitu bila diturunkan di liang lahat, saya masih ingat yang megang itu bintang 3 semua. Salah satunya Pak Prabowo masih aktif itu, pegang gitu. Pak pegang sini, Pak pegang sini, turun. Apa yang terjadi? Hujan deras. Hujan deras. Tutup, selesai. Berarti kan saya melihatnya itu diterima oleh Allah. Apa itu? Amin. Nah, itu pengalaman pribadi saya yang menguatkan saya di Islam. Menurut saya adalah mari kita tekunikan baik dengan jalan yang benar. Yang dibilang kita benar, tidak usah kiri atau kanan. Yang kita ikuti yang menurut kita benar. Yang tentunya ada paham lainnya. Saya tidak bisa ceramah masalah itu Pak, sudah ada ahlinya, nanti saya kualat, nanti saya diprotes nanti di WA. Ya, saya mohon maaf. Saya mohon maaf kepada para senior ulama sekalian. Saya berdiri di sini sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin, dan kemudian kita terus mengikat komunikasi yang baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pak Putranto, saya sama di Unifil. Cuma saya dari sipil, saya masuk Unifil ketika Pak Rais Rapid. Jadi tahu persis saya Israel. Kemudian zaman Gus Dur saya ditugaskan untuk sekolah di Israel. Silakan ditampang Israel. Saya sekolah sampai sana sampai master. Yang satunya sekolah jangan jurusan, jangan diceritakan lah gitu. Saya tinggal di Naharia. Di situ ada Unifil juga. Ya, kemudian saya juga sering bolak-balik antara Kairo, Naharia, kemudian Libanon. Ya banyaklah kelesaannya lah. Saya bisa membantu pasukan Unifil sejak lama sekali di situ. Membantu teman-teman, kalau dulu kan wajib militernya dari UI, Pak. Kalau terakhir yang di Unifil kebanyakan dari polisi, kira-kira begitu ya. Polisinya yang di dapur ya. Kalau saya enggak. Terakhir itu Dubes Libanonnya Pak Khozin. Ya, Pak Khozin itu bareng saya di Tebuireng dulunya. Pondoknya di Tebuireng bareng saya dibawa beliau. Itu saja. Selamat kenalan Pak. Alumni. Demikian sambutan dari Bapak Letjen AM Putranto. Baik, selanjutnya sambutan dari Kementerian Agama Jakarta Timur, Bapak Dr. Zulkarnain. Pada beliau kami persilakan. Hah? Pak Dadi. Bapak Dadi dari Kanwil Kemenag Jakarta Timur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, Ketua PCNU Jakarta Timur, para kiai, para asatidzah, insyaallah yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim kami kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Wabil khusus kepada guru kita Gus Nuril. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa hadir memenuhi undangan dari pondok pesantren dan PCNU. Dan pertama adalah kami ucapkan permohonan maaf Bapak Kakanwil Kepala Bidang tidak bisa hadir ke acara ini karena Pak Kabid sedang sakit. Pak, mohon izin karena beliau dalam 1 bulan ini beliau paru-parunya kemarin dioperasi, jadi mohon izin dan beliau salam takzim kepada Bapak hadirin sekalian semua. Lalu yang kedua, kami tidak panjang lebar karena memang masih banyak sambutan-sambutan yang lainnya. Dan intinya adalah dengan acara halal bihalal ini kita dapat mempererat persatuan dan kesatuan di antara kita semua, sehingga di antara kita yang tadi disampaikan oleh Ketua PCNU hadir dari ujung Jakarta Timur, ya, ada yang dari Pasar Rebo, bahkan tadi dari Bekasi, tetangganya Jakarta Timur juga hadir di sini. Dan kebetulan saya hadir dari Matraman, Pak, masih di Jakarta Timur juga, dan bergabung di Ranting itu.
kepada mereka. Ranting mana nih? Bapak Ibu hadirin sekalian, terakhir mungkin kami akan menyampaikan pantun karena nanti masih banyak lah sambutan yang lain. Pantunnya yang pertama satu aja ya. Yap. Dekat ulama adalah obat hati. Dekat ulama adalah obat hati. Agar hati tak menjadi batu. Selamanya NU tak akan mati. Karena NU adalah wadah pemersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nadiem dari Kanwil Kementerian Agama. Mohon maaf Bib, saya sih bukannya teropak-teropak jadwal ini. Saya sesuai dengan yang tertulis di random di HP saya. HP saya tulisannya soal Dr. Zulkarnain. Ya. Dan saya ditunjuk MC di sini mendadak. Android bukan bukan ini. Iya, Bib. Dan saya bukan orang PCRU, Bib. Baik, kita lanjutkan sambutan berikutnya dari PBNU DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Al-Habib Salim bin Jinnah. Tengah. Jangan ribut, tengah nggak dapat pulang, nggak dapat ongkos dari kos aja sebentar. Bib, nggak boleh lebih 2 menit. Saya panjangnya kurang lebih dari 15 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah khususkan langkah kita, Allah mudahkan hati kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tak lain tak bukan hanya untuk menyuarakan Nahdlatul Ulama adalah ideologi kami. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Saya nggak panjang-panjang, Bu. Kalau panjang-panjang kesian ibu-ibu, lebar-lebar saya bapak-bapak, Bu. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita banggakan, yaitu Kiai Haji Nuril berserta keluarganya, berserta santrinya, dan alhamdulillah beliau dimudahkan urusannya, insya Allah, amin. Digampangkan hajatnya, amin. Insya Allah isinya tambah lagi, amin. Yang sama-sama juga kita hormati Ketua PCNU Jakarta Timur, Bapak Kiai Haji Agas. Agas manfaat kita malam ini. Ya, kalau ketua PC, kalau nggak punya duit dari ketua PC. Mesti didanai, numpang mulu di sini, numpang sekolah. Diskon. Dan juga para kiai di sini juga ada Pak Katib dan juga pengurus semua, ada dari Kementerian Agama, ada juga dari Kemenhan, ada juga ini Pak Gerindra ini. Dari DPRD DKI Jakarta Bapak Haji Sarif. Kalau kurang lebih urusan kurang datang ke DPRD minta bantuan sama dia seperti ini. Jadi masalahnya. Dan juga di sini ada Pak Idi, Ketua MUI Jakarta Timur, yang niatnya insya Allah menjadi sekretaris MUI DKI Jakarta, amin. Ketum sekretaris. Belum dibayar ketum. Nggak ada yang gratis, Om. Semuanya hidup kita ini, kita mandi jenazah bayar, beli kain kafan bayar, kuburan kita bayar, gratis pinggir kali nyanyi. Dan juga sahabat saya ini Kiai Husni Mubarak, insya Allah apa yang diniatkan semuanya di sini semuanya
dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkahnya. Amin. Kenapa kita warga NU selalu setiap tahunnya kita mengadakan halal bihalal? Kenapa kita warga NU selalu mentradisikan halal bihalal? Saya kecewa sebagai wakil ketua PWNU DKI Jakarta, belum pernah sampai hari ini PWNU mengadakan halal bihalal. Keduluan mana kecewa? Aku ngomong apa aja nih, Bang? Ini viral ini urusan ini. Wah, misalnya sebagai wakil ketua PWNU kok ngejeblosin PWNU gitu. Bukan kesel ini. Bukan ngejelekin PWNU, menyemangati masa kalah sama PC. Oh iya. Iya. Selalu PC lagi. Banyakan rapat sih kayaknya. Mari kita tengok sejarah bagaimana Bung Karno, bagaimana seorang Presiden Republik Indonesia. Tak kala itu kondisinya sedang galau Republik Indonesia. Tak kala itu Indonesia sedang kocar-kacir. Partai satu dengan partai lainnya ribut. Partai satu dengan lainnya gak akur. Mudah-mudahan sekarang banyak akurnya kali ya. Amin. Gimana Mas Adit, Gerindra akur gak? Akur. Cakep. Keliling. Lo kepilih putar. Yang sama-sama juga tadi kita lihat ada calon juga di sini. Calon kita ini ketua PCNU Jakarta Pusat, jauh-jauh dari pusat sampai ke timur. Masya Allah. Ini pakai visa, pakai paspor kemarin. Klik kan masalah ada kliknya, ada apanya? Bukan. Ada apanya? Tandemnya. Ada Pak Sarip, tandemnya juga Pak Sarip no. Cahyo. Nah, yang satu calon DPD DKI Jakarta, kita doakan mudah-mudahan beliau sebagai ketua PC Jakarta Pusat maju untuk Nahdlatul Ulama. Kita kepada orang itu mesti dukung orang itu, kalau orang itu dukung yang lain salah. Udah cair kayaknya. Kalau cair, kalau urusan sama orang itu bakal hujan. Ini karena NU aja saya, kalau bukan karena NU kan malah ngomongnya udah. Kita juga kita doakan Pak Carip Cahyo, sekretaris PCNU Jakarta Timur, maju sebagai DPRD DKI Jakarta. Amin. Dapil berapa nih? DPRD dapil berapa? Dapil 5, 10 pedapil. Ini calon DPRI. Kan tidurnya di situ di majelis. Bisa ngomong. Belum bayar jangan ngomong. Cair. Kita doakan mudah-mudahan warga Nahdliyin, warga NU, pengurus NU semuanya Allah kabulkan. Yang mau jadi caleg, yang mau jadi anggota DPR RI, DPRD, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali Bung Karno mempersatukan ulama. Bung Karno bertanya kepada al-alama ada ilallah syekhuna. Bawahan. Emang gak boleh gue bilang syekhuna? Boleh dong. Beliau tanya kepada bagaimana mempersatukan umat, terutama mempersatukan bangsa ini dan partai-partai yang telah panas suasananya. Bahwa Syekhuna Al-Alamah Da'ilallah menyampaikan bagaimana dengan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kedaerahan, bahwa Indonesia dikenal kita dan nenek moyang kita manusia yang punya adab, yang punya moral yang baik, dan salah satunya kerukunan sesama anak bangsa. Dicetuskanlah oleh Mbak Wahab bagaimana mengadakan halal bihalal. Mesti bangga kita dari orang NU. Mesti bangga kita dari orang NU. Seorang Mbak Wahab, seorang tokoh NU bisa mencetuskan bagaimana ide-ide brilian untuk bangsa ini. Tapi sekarang kita mau tanya, ada nggak sekarang kayak begini nih? PWNU nggak ada. Nggak ada, PWNU lagi. Lo gila, ini aja kita udah kalah nih PCNU, tapi dulu lebih halal.
Habis ini bagusnya ngomong. Habis ini gue dipecat dari habis itu di PAW. Kalau mau di PAW sekalian karteker aja PAW ini. Kembali. Jadi tokoh Nahdlatul Ulama, seorang pecinta, seorang yang mempunyai kredibilitas baik untuk bangsa ini, putra yang baik untuk bangsa ini. Kita harus mencontoh bagaimana kita sebagai orang NU, bisakah kita berbakti untuk negeri yang kita cintai ini. Muhammad. Jangan ribut kita. Semua di sini ada yang dari Gerindra, dari PKB, dari P3-nya. Kalau sesama orang itu mesti akur. Gak tepuk tangan deh. Dibayar. Maka dari itu, peringatan halal bihalal bukan hanya seremonial saja, tapi halal bihalal menyangkut bagaimana waqtasimu bihablillahi jami'un wa la tafarraqu. Pegang tali Allah Subhanahu wa taala, jangan bercerai-berai. Jadikan NU adalah ideologi kami, Pancasila adalah panutan kami, NKRI harga mati. Itu orang itu. Sekarang kita di masyarakat, maaf ini para kiai, para alim ulama takut semua ngomong NU. Benar gak? Malu ngomong saya NU, ngomong NU. NU. Ente Ustaz, enggak, anda cuma ikut-ikut doang. Anda juga cuma ikut jadi pengurus, gak tahu. Itu hal yang saya klasik, bullshit semuanya. Pada intinya ngeri, hatinya keni, hatinya takut untuk mengaku sebagai Nahdlatul Ulama. Tapi berani, Beb? Ya, gue sih berani. Gue lahir dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Wujud gue yang bela orang NU, yang cium tangan sama wujud ke orang NU. Apa adanya gue ngomong dah. Kalau nggak ada orang NU nggak dicium tangannya. Nikahin. Cair berarti cair. Air, petugas haji dikit lagi. Dia ngomong, Pak saya pengen daftar dong jadi petugas haji. Belum pernah saya Pak. Yang lain banyak pengurus PC, pengurus PW dan sebagainya petugas haji. Belum pernah habis dan tugas saya nggak ada. Takutan kali itu nggak dibayar. Kembali. Jadi kita sebagai orang NU jangan takut kita mengaku Nahdlatul Ulama. Jangan takut kita mengaku di keluarga kita NU. Kalau kita sebagai muslimah, kalau kita sebagai fatayat, tetapi anak kita nggak ngerti NU, bapaknya juga nggak ngerti NU, suaminya pengurus NU tapi takut untuk melaksanakan akidah ideologi Nahdlatul Ulama. Ini camkan kita cambuk buat pribadi saya sendiri. Sanggup pak kita jelasin anak kita apa itu NU? Belum tentu. Kadang-kadang kita terima mantu seberangan. Bukan orang yang NU yang kita cari, orang mana? Orang bermobil. Sugih, Beb. Yang sugih, makan tuh sugih. Gue sih terus terang deh, kalau ulama NU dijelekin gue bela. Tapi kalau ulama Wahabong Salafah gue berangin. Bodoh amat deh, negara ini punya NKRI kok. Kita bukan sistem khilafah, Nahdlatul Ulama, tapi kok heran. Mestinya organisasi yang menyimpang dari ketentuan Pancasila, Kesatuan Republik Indonesia, bubarin, nggak usah takut kita bisa suara itu satu. Masuk di partai, pecat kalau perlu, masuk di parlemen, pecat kalau perlu. Kalau ada menteri dari mereka, lengserin. Ini bukan ada orang kemenan. Ya kita bicara Pak, saya Pak, keluarga besar saya, kakek saya tentara Pak. Kita tentara kita. Anak cucu anak kolong, wajar dah. Tapi bukan kolong jembatan Tongtek. Ini, kita kembali. Jadi kalau kita sebagai orang NU, ayo sama-sama jadikan Nahdlatul Ulama itu ideologi kita. Siarkan Nahdlatul Ulama, nggak usah takut di DKI. Siapapun mau dia kiai, mau dia habib, kalau kita bilang kita NU, sekali NU tetap NU. Jangan takut. Ini
kita resmi kok organisasi kita. Nggak usah takut itu hal itu. Nih kayak beliau tadi, kayak Wahid cerita, beliau dekat juga dengan Gus Abdurrahman Wahid. Tahu gak bagaimana beliau kayak Abdurrahman Wahid menjadikan ideologi NU ini biar murni? Kenapa? Kenapa beliau juga dengan teman-teman lainnya mendirikan partai PKB? Kenapa? Gunanya satu, apabila kiai, ulama, ustadz, aktivis di Nahdlatul Ulama ingin berpartai, tempatnya ada. Jadi nggak ngacak-ngacak NU, tahu? Ini beliau yang saya tanyakan seperti itu jawabannya. Maka dari itu kita sebagai orang NU, yuk mari dengan peringatan halal bihalal ini jangan jadikan seremonial. Jangan jadikan cuma duduk, ngobrol, ngopi, jalan, besok cek acak ya, kelar ini kita pulang. Tolong, kantor PCNU juga bukan kantornya yang sepi kayak mayit. Kantor PCNU juga sama-sama yuk kita siarkan Nahdlatul Ulama. Kita gak bangun bagaimana kantor biar siar. Jangan istilahnya, Beb kalau kita bikin acara, bingung Beb. Apa? Duitnya kagak ada, mintanya sama Allah duitnya. Seperti Gus Adas bilang, jangan takut kelaparan sebagai orang itu. Maka tadi Gus Mehmet, Gus nomor rekeningnya berapa? Kan ingin gitu tahu. Gak apa-apa Gus, WA aja ke saya Gus. Terus saya di masjid Gus Adas sekalian. Yuk mari, dengan peringatan halal bihalal ini, jadikan hati kita bersama Nahdlatul Ulama. Jadikan pikiran kita menjadikan pikiran Nahdlatul Ulama. Jadikan harapan kita harapan Nahdlatul Ulama. Pilih mantu orang dulu, jangan orang Wahabong Salapong. Sekali lagi, semua saya minta kepada warga pecinta Nahdlatul Ulama. Saya minta kepada Nahdlatul Ulama agar seluruhnya pecinta NU cari mantu orang NU. Masih banyak santriwati, masih banyak santriwan dari Nahdlatul Ulama. Kalau perlu PCNU buka biro jodoh. Nah, sebelum saya akhiri, saya bukan mengkritik jenderal kami, letkol kami. Tadi beliau bicara, maaf ya nonsew Pak, saya nggak pernah cium tangan kemana-mana. Mudah-mudahan Bapak sering cium tangan ibu orang tuanya, amin. Jadi mudah-mudahan sekali lagi, mari kita bersama itu gandeng persatuan dan kesatuan. Jangan ribut satu sama lainnya. Biarpun NU ada di mana-mana warganya, tapi suara kita untuk Nahdlatul Ulama. Biarpun pengurus NU ada di partai mana-mana, bersatulah di bawah naungan ideologi Nahdlatul Ulama. Insya Allah apa yang kita niatkan malam ini akan menjadi panutan buat generasi kedepannya kita, menjadi pahala kedepannya kita nanti di barzakh. Insya Allah seluruhnya akan mendapatkan rahmat, kasih sayang, barokah dan juga syafaat Nabi Yuna Muhammad. Sampai pun nanti Mbah Hashim memberikan syafaat buat kita, Mbah Wahab memberikan syafaat buat kita, para muassis memberikan syafaat buat kita, guru-guru kita memberikan syafaat buat kita. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Mehmet, minta maaf, minta redonya, Pak Kiai Wahid minta maaf, minta redonya seluruhnya para kiai di sini, dan juga kakanda saya, guru saya Kiai Manan. Insya Allah bersama beliau NU Jakarta Timur akan jaya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Habib Salim bin Jidan telah memberikan sambutannya, dan marilah kita akhiri acara ini dengan pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal. Dan untuk halal bihalal dan makan malam ternyata ada makannya. Nah, di bawah ada. Baik, untuk itu kami sebagai pembawa acara tentunya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan kepada
Khatib Surya PCNU Jakarta Timur, yang terhormat Bapak jadi dua tadi kan 1 jam Pak Husin Mahmud untuk memimpin doa. Kami persilakan. Bisa beliau bisikin saya. Kata sudah diterima, diserahkan ke keimanan. Oh iya. Sepuh masa sepuh. Ya. Kepada Romo Kiai Manan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, kita sama-sama berdoa. Langit itu kiblat doa. Untuk lebih khusyuknya, mari kita sama-sama awali dengan membaca kitab Al-Fatihah. nomor kirim Mas Rasulullah, sahabat, tabi'in dan para ulama asis jamiat tilkan niyah wa bi'idniyatul salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa arba'atil khulafa'ir rasyidin wa arba'atil ulama المذاهب الأربعة وما يرحم جميع العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين وسائر السادات الصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وما إلى رحم جميع علماء المؤسسين لجمعية نهضة العلماء نفعنا الله بعلومهم وأمدنا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة ما يرحم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمينا شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى بك المستعان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحلائج وتنال بالربائب وخاتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم وجودك القديم بأسمائك الأعظم وبكلمتك التامة التي لا يجاوزون بار ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا بارئ يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مجيد يا كفيل يا رقيب يا حسيب يا جليل أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أحسن إلينا وأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا بك ولمن أوصانا بالدعاء. وأن تقضي حوائجنا وتيسر أمورنا وتستر عيوبنا وتشرح صدورنا وتنور قلوبنا وترزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وافرا ودقا وتوفقنا وأهلنا وذرياتنا لأعمال الصالحات وتحفظنا وإياهم من جميع البلاء والوباء والفتن والمحن والمرض والسقط. وأن تجعل
جمعيتنا جميع نهضة العلماء جمعية قوية نافعة مباركة. أسألك أن تجعل جمعيتنا جمعية نهضة العلماء جمعية نافعة قوية مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن تختم لنا يا الله حسن الخاتمة، وأن تجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا، وتمم تقصيرنا وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Untuk mekanisme halal bihalal silakan kami serahkan kepada pengurus PCNU. Halal bihalal dulu lah, makan belakangan. Salaman Salaman dulu muter aja. Kami mohon